Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawruh. Kalau kita melihat budaya Jawa sendiri, sebenarnya ada banyak sekali tradisi seremonial yang penuh dengan simbol dan makna. Nah, salah satu yang paling umum dilakukan, khususnya menjelang pernikahan, adalah ritual siraman, yaitu prosesi memandikan calon pengantin sebagai bagian dari adat istiadat. Kalau begitu, mari kita bahas. Di dalam ritual siraman sendiri ada tata cara, ada urutan, dan ada perlengkapan yang sudah baku atau pakem. Semua itu bukan sekedar formalitas tentunya, tapi penuh dengan simbol yang secara tidak langsung menyampaikan makna tertentu. Karena itu setiap proses dan perlengkapannya punya nilai penting karena di dalamnya tersimpan berbagai filosofi yang sangat mendalam. Menurut buku Mahligai Pernikahan Adat Jawa Solo, tradisi siraman pengantin beserta perlengkapannya mulai berkembang sejak masuknya Islam ke tanah Jawa. Hal ini terlihat dari salah satu prosesi siraman, yaitu berwudu menggunakan air kendi yang diambil dari 7 mata air yang dianggap memiliki tuah atau makna tertentu. Dalam prosesi siraman, orang yang menyirami calon pengantin biasanya dipilih secara khusus. Biasanya orang yang sudah menikah, atau anggota keluarga yang sudah sepuh atau dianggap sebagai suri tauladan, dengan harapan untuk membawa berkah kepada kedua mempelai. Jumlah penyiramnya ganjil, sekitar 7-9 orang. Urutannya adalah yang pertama adalah ayah, kemudian ibu, kemudian kerabat lainnya, dan yang terakhir adalah ayah calon pengantin. Kemudian masing-masing menyiramkan sebanyak 3 kali menggunakan gayung tempurung kelapa. Dalam prosesi siraman, calon pengantin perempuan biasanya mengenakan kain batik dengan motif Wahyu Tumurun dengan kemben bangun tulak, khususnya itu di lingkungan Keraton Surakarta. Motif batik Wahyu Tumurun sendiri bermakna mendapatkan wahyu dan dijauhkan dari segala macam godaan. Sementara itu untuk orang tua mengenakan batik motif ceker atau kaki ayam dengan sabuk kemben bangun tulak juga. Untuk maknanya, batik motif ceker adalah dengan harapan kedua mempelai bisa berjuang dan pandai dalam mengelola ekonomi keluarga. Nah, setelah itu calon pengantin berwudu menggunakan air kendi yang diambil dari 7 sumber mata air. Kemudian ayah pengantin wanita memecahkan kendi sambil mengucapkan simbolis bahwa yang dipecahkan bukanlah kendinya, melainkan membuka atau memancarkan aura sang anak agar tampil bersinar dan anggun. Setelah prosesi selesai, pengantin perempuan kemudian berganti busana kembangan atau sawitan berupa kebaya dengan kain bermotif serasi. Makna dari busana kembangan sendiri adalah bersih tata lahir batinnya, keikhlasan akan meninggalkan status gadis dan menjalani hidup berumah tangga. Setelah prosesi siraman selesai, calon pengantin wanita dibopong oleh kedua orang tuanya menuju kamar. Di sana, ayah dengan bantuan perias akan memotong sedikit rambut halus di bagian tengkuk yang kemudian disimpan oleh sang ibu untuk nantinya ditanam sebagai simbol membuang hal-hal yang buruk. Kemudian acara dilanjutkan dengan prosesi dodol dawet di halaman rumah. Saat calon pengantin dirias, kedua orang tua menjalankan simbolis berjualan dawet. Cendol yang berbentuk bulat dimaknai sebagai kebulatan tekad orang tua untuk menikahkan anaknya. Nah, dan yang menariknya, para tamu yang membeli dawet tidak membayar dengan uang, melainkan dengan pecahan genteng sebagai simbol bahwa kehidupan berasal dari bumi. Dalam prosesi ini, sang ibu berperan melayani pembeli, sementara sang ayah menerima pembayaran yang melambangkan kerjasama suami dan istri dalam mencari nafkah. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan doa sebagai ungkapan rasa syukur.
Nah, jadi seperti itu tadi bagaimana prosesi rangkaian acara siraman. Sebagai penutup, tradisi siraman pengantin Jawa merupakan warisan leluhur dari para leluhur yang syarat dengan nilai dan norma kehidupan. Di dalamnya terkandung makna dan filosofi sebagai bekal calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Setiap petuah dan tuntunan yang diberikan oleh orang tua menjadi pedoman berharga dalam menjalani kehidupan berumah tangga ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila saya ada kesalahan ucap ataupun mungkin kesalahan literasi, saya mohon maaf, dan mungkin panjenengan bisa koreksi atau panjenengan bisa tambah di kolom komentar di bawah ini, ataupun panjenengan mungkin ingin sesuatu topik untuk dibahas dalam program Tukar Kawruh ini, jenengan juga bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dengan begitu saya Bahar pamit undur diri. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.